Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi dengan saya Arif Erta dalam rekaman video iseng seperti biasanya. Iya, pada kesempatan sore hari ini di tempat yang tidak seperti biasanya, di mana saya berbasah-basahan dalam membuat video ini. Saya akan berbagi tentang tema yang relevan dengan di mana saya berada. Judulnya yaitu kolam renang, vibrasi dan kehidupan. Bagi sebagian orang, kolam renang identik dengan tempat olahraga, identik dengan tempat refreshing. Tetapi kalau kita renungkan secara mendalam, banyak poin-poin kehidupan yang bisa kita ambil, dan ternyata sangat erat hubungannya dengan kajian vibrasi yang sering saya bahas. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil pelajarannya dalam konteks renang. Pertama, teman-teman, saya pernah punya pengalaman ada seorang teman yang dia itu renangnya nggak begitu bagus, kemudian dia mengarah kepada satu area yang terlalu dalam untuk dia, di mana dia di saat itu ketika sudah kehabisan tenaga, dia berada di tempat yang dalam dan akhirnya dia tenggelam. Karena dia berteriak-teriak, teman-teman yang sudah ahli berenang terjun ke kolam renang lalu menolong dia. Tetapi yang jadi persoalan adalah orang tersebut ketika ditolong oleh yang ahli berenang itu terlalu banyak bergerak ya, kena panik kan, tolong gitu. Dan itu justru malah menyulitkan si penolong. Jadi di situ saya belajar, kata teman-teman yang pandai berenang, bahwa ketika seseorang tenggelam, sebetulnya yang menyebabkan tenggelam itu karena kepanikan atau karena terlalu banyak bergerak. Padahal kalau diem aja itu secara alami tubuh akan mengambang. Ya, orang mati itu kan ngambang toh. Orang hidup yang tenggelam toh. Berarti sebetulnya ada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu kita lakukan, yang justru kalau kita lakukan itu malah mempersulit kehidupan kita. Nah, saya kira dalam hidup juga demikian. Mungkin ada beberapa orang yang saat ini hidupnya sedang dalam keadaan kritis, tidak bagus dari beberapa aspek kehidupan rumah tangga, sosial, ekonomi. Lalu karena keadaan itu dia melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dia lakukan, sehingga justru menyulitkan Tuhan, menyulitkan utusan-utusan Tuhan, itu orang-orang di sekelilingnya untuk menolong dia. Inilah fungsinya pasrah. Pasrah itu adalah melakukan tindakan seperlunya. Dan diam seperti ini pun, ini justru membuat Anda mengambang gitu loh. Karena terlalu banyak melakukan pergerakan justru membuat Anda tenggelam di kolam renang. Nah, kolam renang dalam keseharian kita bernama kolam renang yang bernama kehidupan. Ya, jadi kalau teman-teman saat ini sudah banyak orang yang menolong Anda lalu tidak memberikan efek, Anda mengentaskan diri dari tenggelamnya Anda, berarti tanda mungkin Anda melakukan sesuatu yang tidak perlu. Ya, diam aja, santai aja, berpasrah aja. Yang kedua adalah kalau dalam renang itu ada ada dua aspek saya kira. Yang pertama adalah aspek di mana kita perlu bisa mengapung. Karena kalau sudah menyelam itu udah lain ilmunya. Kita perlu bisa mengapung, ya. Kemudian kita perlu bisa bergerak. Nah, mengapung itu tidak perlu pergerakan. Kalau yang sudah ahli diem aja ngapung kok. Saya pernah bahas di video yang pernah saya bagikan tentang melatih ikhlas dengan di kolam renang. Mengapung adalah skill paling dasar dalam berenang, dan itu tidak perlu pergerakan. Nah, pergerakan adalah yang membuat seseorang berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Jadi sebetulnya kalau misalkan di dalam hidup kita punya skill mengapung, ya, skill mengapung inilah yang membuat kita tidak tenggelam. Nah, inilah area vibrasi. Kalau seorang sudah paham tentang vibrasi, ini bermain di area rasa. Rasalah yang membuat kita tidak tenggelam dalam ombak, dalam kolam kehidupan. Nah, adapun kita bicara tentang progres, perpindahan, kemajuan, pencapaian adalah sudah bicara tentang tindakan. Jadi kadang orang tidak imbang, hanya bicara tindakan, tapi tidak berbicara tentang bagaimana supaya bisa mengapung. Jadi akhirnya tenggelam gitu loh. Dia bergerak tapi semakin tenggelam. Nah, area vibrasi membahas bagaimana agar kita terapung. Area tindakan membahas bagaimana seseorang bisa berpindah dari satu titik yang sekarang dianggap kurang baik ke arah yang lebih baik. Kira-kira begitu. Nah, dan yang terakhir adalah, kalau Anda perhatikan, kalau dalam perlombaan berenang, kesalahan seseorang atau gagal memenangkan pertandingan renang adalah karena kesalahannya itu di beberapa titik, dan salah satunya adalah kesalahan posisi start. Di mana posisi startnya salah, otomatis dia akan ketinggalan oleh pemain lain yang startnya betul. Jadi kadang
ketika kita gagal memenangkan satu kegiatan kita dalam karir atau dalam bisnis, dalam pekerjaan, mungkin bisa jadi kesalahannya adalah kesalahan kita dalam memulai. Jadi teman-teman, salah satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa memulai itu juga menentukan dalam hasil akhir yang nanti kita akan dapatkan. Demikian teman-teman yang bisa saya bagikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.